Baik, semangat pagi anak-anak semua. Jadi pada kali ini Bu akan memberikan penjelasan mengenai DNS server. Jadi mengapa sih harus ada DNS server, apa fungsinya, dan bagaimana kalau tidak ada DNS server. Oke, nah anak-anak pasti sudah tahu alamat-alamat situs seperti yang paling populer, misalnya google.com, youtube.com, Gmail, dan lain sebagainya ya. Nah, agar situs-situs tersebut bisa diakses oleh pengguna ya, agar situs-situs tersebut bisa diakses oleh pengguna, maka server dari situs tersebut harus memiliki alamat IP public agar bisa diakses oleh pengguna dengan aplikasi web browser. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa sebenarnya alamat situs yang ada di internet, dari berjuta-juta alamat situs yang ada di internet, itu sebenarnya aslinya adalah sebuah IP address yang bisa diakses oleh pengguna. Namun pada kasus yang diketahui oleh pengguna umum, alamat dari situs tersebut adalah alamat yang berupa huruf seperti misalnya google.com atau youtube.com. Padahal aslinya itu adalah alamat dari situs tersebut adalah sebuah IP address. Namun kendalanya adalah jika pengguna mengakses situs-situs tersebut dengan menggunakan IP address, maka ini akan menyebabkan kesulitan bagi pengguna ya, karena kesulitan untuk menghafal satu persatu alamat IP dari situs-situs yang ada di internet. Nah, bayangkan saja ada berapa jumlah situs yang ada di internet. Itu sangat banyak sekali ya. Nah, maka dari itulah dikembangkan sebuah sistem yang dinamakan dengan DNS. Ya, jadi DNS ini adalah Domain Name System, yang dimana fungsinya untuk menerjemahkan alamat IP dari situs tersebut menjadi sebuah alamat IP, menjadi sebuah alamat situs yang kita kenal sekarang. Oke. Jadi bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, kita ambil salah satu contoh saja ya, google.com. Nah, dia memiliki alamat IP publik sekian. Nah, oleh DNS dia akan diubah menjadi alamat seperti ini ya, www.google.com. Nah, alamat inilah yang bisa diakses oleh pengguna ya, bukan alamat ini ya. Alamat inilah yang bisa diakses oleh pengguna, sehingga pengguna bisa mengakses situs Google dengan mudah ya, bukan alamat IP dari ini, bukan alamat IP dari ini. Padahal sebenarnya alamat dari server situs tersebut adalah ini, itu ya. Jadi itu fungsinya DNS server, agar lebih memudahkan pengguna untuk mengakses nama-nama situs yang ada di internet itu ya. Jadi DNS adalah sebuah sistem yang menyimpan semua informasi data dari domain atau hostname dalam sebuah jaringan ya. Jadi jika tidak ada DNS, maka domain tidak bisa mentranslate atau menerjemahkan domain ke alamat IP ya. Jadi ini peran DNS di internet ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja DNS server ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Nah, DNS server ini bekerja pada saat sebuah klien yang sudah terhubung ke internet akan mengakses sebuah situs atau akan menjelajah di internet ya. Jadi ini klien DNS server, DNS cadangan, dan ini server dari webnya ya. Nah, misalnya yang pertama
komputer akan mengakses www.smk.com. Nah, sebelum dia mengakses situs tersebut, ya, klien perlu tahu berapa alamat IP dari ini, ya, agar dia bisa menuju ke server dari smk.com. Ya, dia harus tahu dulu alamat IP ini, ya, berapa alamat IP-nya, ya. Maka dari itu dia harus menuju ke DNS server terlebih dahulu, ya. Dia harus menuju ke sini dulu untuk mengecek situs ini, ya, berapa alamat IP-nya, ya, untuk mengecek berapa alamat IP-nya, ya. Jika misalnya sudah ditemukan berapa alamat IP dari smk.com, www.smk.com, maka DNS server akan mengirimkan datanya ke klien. Itu, ya. Sekali lagi, jika misalnya server pertama, DNS server pertama sudah menemukan berapa alamat IP dari ini, dari smk.com, maka dia akan langsung mengirimkan ke klien. Tapi jika misalnya dari DNS server ini di database di sini tidak ditemukan berapa alamat IP-nya, maka dia akan meminta ke DNS server yang lain, ya, DNS server yang terdekat, gitu, ya. Kemudian baru di DNS server ini akan mencari data, ya. Jadi kadang-kadang dalam sebuah sistem jaringan DNS server itu ada lebih dari satu, ya. Jika misalnya di DNS server yang pertama tidak ada, maka dicari ke DNS server yang kedua, seperti itu, ya. Nah, kemudian jika misalnya anggap saja di sini sudah ketemu, maka dia akan mengirim ke sini, ya. Kemudian DNS server yang di sini akan tetap menyimpan data tersebut agar nanti ke depannya kalau klien meminta data smk.com lagi, dia sudah punya. Tidak seperti sebelumnya harus request ke DNS yang lain. Sudah? Nah, ketika sudah mendapatkan alamat IP-nya, kemudian alamat IP-nya dikirimkan ke klien. Oh, jadi smk.com alamat IP-nya adalah sekian. Gitu. Oke, klien sudah memegang di mana alamat IP-nya, baru dia mengakses situs tersebut, ya. Karena kalau alamat IP-nya tidak diketahui oleh klien, maka dia tidak akan bisa mengakses situs. Ya, di sana perannya DNS, ya. Jadi kalau alamat IP-nya tidak ada, nah maka klien akan bingung kemana letak atau alamat dari situs ini. Dia tidak akan tahu, ya. Makanya dia perlu tahu IP address, seperti itu, ya. Jadi bisa diulang, klien mengakses sebuah situs, kemudian dia mengecek dulu ke DNS, ya. DNS-nya juga punya pengecekannya ada 2 kali. Kalau di sini nggak ada, berarti dia cari di sini. Kemudian setelah ditemukan berapa alamat IP-nya, baru dikirim klien. Nah, setelah klien memegang berapa alamat IP-nya, baru nanti dia akses situs itu. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari DNS server, ya. Kerjanya itu adalah di klien. Itu kerjanya adalah di klien, ya. Jadi di sini dia menyimpan banyak sekali data-data situs beserta IP address-nya. Di sini data semuanya. Seperti itu, ya. Jadi seperti itu kira-kira cara kerja DNS server. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Semoga materinya bermanfaat.